Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdaru-serdaru itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema kita hari ini kebangkitan bukan hoaks. Kebangkitan Yesus sungguh membingungkan para rasul, bahkan membuat mereka putus asa. Mereka kehilangan harapan. Berita tentang kebangkitan Yesus membangkitkan kembali harapan mereka yang sudah terkapar. Hidup mereka diperbaharui, kepercayaan mereka diteguhkan, sehingga mereka sendiri melihat peristiwa itu sebagai suatu tugas dan kewajiban untuk mewartakan hidup baru kepada semua orang. Sebagai manusia Paskah, kita juga mengalami dan merasakan ada sesuatu yang baru dalam diri dan hidup kita. Inilah rahmat Paskah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita semua. Oleh karena itu, kita pun merasa sebagai suatu tugas dan kewajiban untuk membagikan rahmat kegembiraan dan kasih sayang Tuhan yang telah bangkit kepada sesama di sekitar kita. Dengan demikian, mereka pun menikmati buah dari Paskah, yaitu kegembiraan, cinta dan kasih sayang Tuhan terhadap mereka. Sudah terkasih, kabar gembira tentang kebangkitan Tuhan pasti bukan hoaks. Para pengikut Kristus harus mempunyai kecerdasan dan kepekaan dalam membeda-bedakan mana kebenaran dan mana berita bohong, apalagi yang berisi hinaan, umpatan, dan fitnah. Demikian pula para pengikut Kristus harus yakin bahwa kita tidak pernah jalan sendirian. Kita selalu akan berjalan bersama Kristus serta mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus. Hanya dengan keyakinan kuat seperti itu, kita tidak takut dan berani mengatakan kebenaran adalah kebenaran, keadilan adalah keadilan. Kita harus percaya diri bahwa selama kebenaran dan keadilan itu berasal dari Tuhan sendiri, Sang kebenaran sejati, maka sekuat apapun kebohongan yang disebarluaskan, tak seorang pun mampu membendung atau menutupi kebenaran itu. Maka kita pun tidak ada alasan untuk takut atau kecil hati bila saatnya kita harus bersaksi tentang kebenaran, apapun resikonya. Semoga demikian. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.